Sedikit sekali Pak, orang yang ketika saat dialihkan Allah dari karunia menjadi bala atau musibah, dia itu kembali pada Allah. Jarang sekali. Yang paling banyak kan gini, bagaimana caranya uangku kembali? Itu yang paling banyak. Bagaimana bisnisku itu kembali lagi seperti semula. Itu kebanyakan manusia. Ahli hijab loh ya. Ahli hijab. Ada kalanya anugerah yang diberikan Allah terhadap hambanya itu tidak menjadi hidayah, tetapi menjadi istidraj. Apa makna hidayah dan istidraj tersebut? Hidayah adalah satu petunjuk jalan ruhaniyah ini bisa kembali dan bertemu Allah. Itu hidayah. Sedangkan istidraj adalah Allah menggunggung. Apa? Menggunggung niku Pak. Melulu. Iya tah, melulu dah. Gunggung, memanjakan ya. Istidraj adalah memanjakan terhadap hamba yang berupa anugerah. Sifat memanjakan itu, dibalik itu semuanya akan menjadikan hatimu maksiat pada Allah. Nggih, memanjakan nggih, melulu itu. Jadi gunggung loh ya, istidraj itu gunggung. Yang dimaksud daripada anugerah itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani ini lebih-lebih. Apakah kebutuhan jasmani itu ingin disanjung orang, berarti pengikutnya ditambah Allah. Asalnya 7 menjadi 25, asalnya 25 menjadi 100. Asalnya puluhan menjadi ratusan. Asalnya ratusan menjadi ribuan. Ditambah oleh Allah anugerah itu. Bapak Ibu, ini mereka tidak sadar. Enggak sadar. Sehingga dengan pengikut yang begitu banyak ribuan, tidak menjadikan hatinya bertambah dekat Allah, tapi malah semakin jauh. Bersukaria, berbangga diri dengan banyaknya pengikut. Ini yang mereka tidak sadar. Al-A'raf, Allah sudah mengatakan, hamba akan dininik bubukkan atau diistidraj oleh Allah dengan cara Allah yang mereka tidak tahu.
tidak merasa. Yang asalnya pabriknya satu ditambah Allah. Ditambah Allah. Yang gajinya asalnya ratusan, iki ribuan, yang ribuan jutaan, yang jutaan miliaran. Ditambah oleh Allah. Tidak lantas malah dikurangi, enggak, ditambah. Sing asale bojone siji ditambah menjadi 4. Duh, iku anugerah. Makanya sampai nek takok ibuke, kok rabi maneh anugerah. Anugerah. Lho nggih itu anugerah. Status sampean asalnya S1 menjadi S2, anugerah. Beasiswa, terus pokoknya apa yang dibutuhkan secara jasmania, nafsiyah, nafsu ini ditambah oleh Allah. Asalnya kita menjadi ketua RT, naik RW kasun kades, bupati, gubernur, presiden, anugerah. Tidak selamanya anugerah itu akan menjadi hidayah, justru menjadi istidraj atau apa tadi? Dimanjakan, dilulu oleh Allah. Siapa mereka? Ini hukum pasti, Pak, hukum pasti. Itu terjadi hanya pada ahli hijab. Hanya pada ahli hijab. Oleh ahli syuhud diperingatkan. Dalam makalah 75 Syekh Ibnu Athaillah tentang anugerah atau karunia menjadi istidraj. Itu diperingatkan. Qala musannifu rahimahullah, khaf, waspadalah kau. Ini berarti khusus ahli syuhud. Nah, ahli hijab nggak berlaku ini. Wow, nyama anugerah ku enak. Wiriti tak gede ke karomai tambah mumbul. Bisnisnya tambah bagus. Khaf, waspadalah wedya sira min wujudi ihsanihi terhadap datangnya, wujudnya anugerah dari Allah ilaika maring siro. Ahli syuhud dengan pangkat jabatanmu, anugerah ekonomimu yang kau serba keinginan apapun bisa beli. Apapun bisa beli, bahkan pesawat bisa beli, saking sugih, Pak. Kan ada pesawat pribadi nggih? Cuman kereta api yang enggak ada pribadi. Pesawat masih ada pribadi. Waspadalah dengan anugerah yang dihadapkan terhadapmu. Artinya jangan anugerah karunia yang diberikan itu menjadi pengelulu, bahkan jadilah sebagai hidayah. Petunjuk jalanmu terhadap Allah. Ini manakala ahli syuhud itu menggunakan lewat karunia atau anugerah sebagai jalan untuk bertemu Allah. Kalau kau mau menggunakan anugerah sebagai jalanmu untuk bertemu Allah di situ, maka karakter tabiat hatimu itu enggak sombong.
Tabiat hatimu, sifatmu itu nggak sok. Kepala desa kok macem-macem tak gulung. Kayak gitu dah. Gulung. Sifat asah, asih, rahmat terhadap yang lainnya muncul. Ketika saat dia itu muncul sifat as-suja. As-suja iku loman. Sering kasih. Itu dia jadikan sebagai jalan bertemu Allah di situ. Akhirnya enggak ada sifat riak yang muncul, pamer, ahli sodakoh, enggak dalam hatinya, enggak. Ini ahli zuhud disuruh waspada. Disuruh waspada terhadap mereka. Tapi ini enggak akan bisa berlaku bagi ahli hijab. Berlakunya karunia menjadi hidayah enggak berlaku. Sebab apa? Wadawami isa atika, karena langgenge maksiat berbuat jelek selirahmu ma'ahu ing sertane Allah. Ahli hijab, Pak. Mana bentuknya dia itu langgenge berbuat maksiat? Lalai. Hatinya enggak ada satu kesadaran, keimanan bahwasanya semua itu datangnya karena dari Allah. Dari Allah. Enggak ada kesadaran. Hatinya untuk ngeklikkan semua itu hanya dia Allah yang melakukan. Enggak ada. Hati selalu jauh pada Allah. Inilah yang kumaksud isa atika. Langgenge maksiat yang dilakukan ahli syuhud terhadap Allah. Lah, maksiat yang kumaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan jasmani, bos. Bukan, hati. Ruhaniyah. Ruhaniyah. Kalau jasmani sih gampang aja. Biasanya sobo ndoli ditutup wis gak sobo kono. Gampang ya. Tapi ngelerek ngalih nang tretes. Mehai aku jadi korban ya. Udah aku ceritakan tau dulu. Nyari tadi kepala desa masalah kaget, sembarang kaget. Lho ora ngerti ngelmune dadi kepala desa pemerintahan. Kene basisiku adalah pondok. Lah kok mlebu nang pemerintahan iku ya apa jenenge gak paham. Dibintekkanlah saya ke Trawas, Trawas iku cedeke tretes. Pas wis. 7 dina 7 bengi, Pak. Ngoten niku. Lah kok ndelalah Gusti Allah iku menghadapkan punya teman yang suka seperti itu. Profesinya dia kepala desa. Nyar podo kali itu loh. Gus, ayo cari jagung bakar yuk. Lu seneng aku jagung bakar itu. Tapi persepsinya beda. Saya kira jagung bakar tenan itu sungguhan. Tiba-tiba jagungnya dibakar. Lah kula gak paham, Pak. Ngene gak paham. Ya Allah, wis kadung numpak motor berangkat mari Bintek jam 11 selesai malam, udah keluar. Ayo golek jagung bakar. Mlebu nang komplek, Pak. Tak ceritani sampean ya. Tretes iku ya. Omah kecil-kecil, munggah-munggah ngeten. Dipasang bidadari-bidadari. Ada 3, ada 2. Macam-macam. Kula nggih kaget. Ketika sudah masuk dalam lokasi, teman saya bilang, "Gus, sampean cari sing model ya apa?" Kaget lho Pak aku. Maksud sampean?
Lah jari ini tadi sampai ngejak golek jagung bakar. Ya iki jagung bakar. Ya Allah. Wis nek pancen iku ditekakne Allah ya rezekiku ngono nae wis. Delalah kula niki jawabe ngeten Pak Bu. Aku iku suka sing dukur lenjir. Semampai. Tahu semampai nggih? Kayak leneng nih lho Pak. Lah temanku senengane lemu-lemu. Arek loro iku ya Allah. Tapi duka kok saya itu dikerentekno Allah golek oson sing lencir dukur. Oh ngoten. Nah iku lho omong. Kula mlebet griya per griya niku Pak ya. Hak iki. Ana nek 20 griya. Nggih. Gak ono. Delalah kok ono situk. Wis mateng aku ngene aku. Nggih, estu. Lah Gus iku cocok Gus. Melebu lah. Ya Allah setengah ngejer setengah enggak. Aku mek ngene tok. Nek pancen Gusti Allah menterjadikan berarti iki anugerah. Ya Allah ya Karim. Saya masih dilindungi Allah dalam pandangan syariat. Ternyata dia tinggal satu memang. Terus saya merapat, saya disuruh petung dewe, tahu petung nggih? Rundingan sendiri. Mbak berapa? Nah, yes biasa Mas 500. 500 itu anu Bu, Pak. Belum hotelnya. Penginapannya belum. Jadi nanti kita ambil dia, kita cari penginapan. Per jamnya pinten. Pokoknya sampai 500 sak pegeli. Ngomong anugerah loh Pak ya. Ya Allah Pak, alhamdulillah dia jawabnya gini. Sorry Mas ya, saya sudah ada yang booking. Palong. Akhirnya apa Pak? Saya, teman saya 2, terus wanita 2, berarti 5 nggih. Yes. Akhir gini lah. Aku terus nanggone hotelku, hotel penginapan. Pada waktu itu hotelnya disebut apa enggak ya? Enggak usah ya? Enggak usah, enggak penak nanti. Hotel untuk BIMTEK saya 2013 dulu. Ini maksiat. Bagaimana? Ini nanti enggak ada penjelasan tentang maksiat secara syariat jadi hidayah, enggak ada. Cuman sedikit aja saya ambil. Ini adalah merupakan satu maksiat secara syariat, secara fisik itu bisa akan menjadi hidayah. Manakala dalam maksiat itu betul-betul bisa kau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Tapi ini nggak bisa diterima di pandangan orang awam, orang syariat nggak bisa. Karena ini kelebu babakan maksiat. Yes, gak usah tak terus nong. Kok kepingin harus jelasin ya secara pribadi ya. Nggih. Pun intermisu, itu tadi intermisu sampai jaga ngantuk. Wadawami isa atika ma'ahu, itu akan menjadi istidrot yang sangat bahaya bagi dirimu manakala di situ Anda tidak iki ahli hijab mungkin mboten saged Pak, tidak akan pernah bisa bertemu Allah di situ, nggak akan pernah bisa. Mengapa mereka tidak akan pernah bisa sehingga menjadi istidrat bagi dirinya? Pertama, dia sudah menolak al-qaulah. Mestinya yastami'un al-qaula, tapi dia tidak yastami'un. Dia tidak mau mendengar dan menerima al-qaulah ing dinul haq. Enggak mau. Itu alasan pertama mengapa dia tidak bisa klik nang Allah di situ. Itu alasan pertama. Makanya ahli hijab itu sampai kapanpun hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun masih tetap
kondisi hati itu buta terhadap Allah. Karena alasannya pertama dia menolak ajaran dinul haq. Yang kedua, mestinya dia wayat tabiuna hasanahu. Dia mengikuti petunjuk-petunjuk apa yang disampaikan di dinul haq. Malah dia tidak mau. Kalau sistemnya sudah ditolak, otomatis tidak mau menjalankan sistem otomatis, Pak Niko. Wong namanya ahli hijab. Pertanyaannya, sampai kapan ahli hijab yang seperti ini nggak ada kesadaran tentang maksiat hati terhadap Allah? Karena dia disibukkan fanatik dengan maksiat secara zahir jasmani. Jadi dia itu mengatakan yang dimaksud maksiat perbuatan Allah jelek itu fisik. Ini. Sehingga dengan fisik ini memunculkan satu iman yang disebut maksiat itu adalah yang dilakukan oleh fisik seperti teman saya tadi. Lingkungan ini loh teman saya pun bongkok. Padahal umurnya ada di bawah saya. Kira-kira 5 tahun di bawah saya, ada yang 7 tahun. Dua-duanya. Entah semayan apa ya apa gak ngerti aku ya. Padahal konco plek dengan saya CS. Tapi babakan itu gak CS. Pulangnya itu nggak tahu, pagi jam 7 lagi pulang. Dia. Udah. Kembali. Khusus ahli hijab mesti apa anugerah karunia yang bersifatkan lahiriah nggak bisa beliau jadikan sebagai jalan bertemu Allah, malah semakin jauh. Takabure muncul, riyae muncul, adiguno muncul, sopo siro sopo, udah wis tambah jauh Pak. Sehingga Allah tegaskan, anak dan istrimu dan harta bendamu tidak akan bisa menolongmu dari siksa Allah. Gak bisa. Karena tambah jauh sampean. Tambah jauh. Udah, iki perkara karunia. Perkara karunia. Kadang-kadang ahli hijab itu disadarkan Allah dari kebelenggunya rohaniyah, dari perkara-perkara yang bersifatkan karunia, dihabiskan Allah. Seret karunia itu. Dipindahlah karunia menjadi musibah atau bala. Tinggal 1 poin ini Pak Bu. Apakah dengan musibah dan dengan bala ini si ahli hijab sadar? Mulai Pak, moro nang oma kringki kes entek sembarang kalir. Lah terus nggih kepingin bangsul maneh. Tambah tak kei perangkap Pak. Nang aku tak kei perangkap. Zikiro esuk sampai sore sampai bengi zikir iki. Nah, tak kei perangkap gak kroso. Gak kroso tak kei perangkap. Jadi yang pernah mengalami seperti itu ya ojo tersinggung bos ya. Lewat WA yang ngunu padha ae Gus piye utangku akeh. Lah ya aku gak melok utang kok ya. Gak karepe njauk solusi Pak ya. Wis sibukno atimu zikir iki ae. Artinya apa? Spekulasi Pak, jalan tol. Lah sing duwe rezeki sapa? Sing punya anugerah siapa? Yang punya karunia siapa? Allah. Lah Anda ya harus yang punya dulu dong. Ud'uni, temui yang punya dulu. Jadi tak kirim gak kerasa. Ngene kok sing kerasa. Kula niate utang kok niate ndang nyaur kok dikongkon zikir. Wis kula menengahi mari ngono. Tak jarno WA-ne wis Pak menengahi. Bapak Ibu,
Anda terasa dan tidak terasa pertanyaanmu sudah aku jawab. Pertanyaanmu sudah aku jawab. Dengan adanya Anda saya giring, saya arahkan untuk senantiasa berzikir itulah. Walaupun tujuan dan maksud zikir itu pertama adalah membersihkan iman selain Allah yang sudah bersarang di dalam hatimu. Kalau sudah itu bersih dikatakan suci, baru bisa bertemu Allah. Dengan begitu engkau Anda wa aslimu lahu, bisa berpasrah diri. Akhirnya Allah mengatakan, ya wis tak selesai nih. Lah penak toh? Pingin dia ketok nyoto, duit roto teko langit bleng, kaya ngono. Nek pancen ngono, nek rendeng mangapo awakmu mendukur. Lah nggih to? Iku langsung udan. Allah ya Karim. Bapak Ibu, asine itulah pertanyaanmu dan ku jawab. Tapi ketahuilah Anda dipindah, ahli hijab Anda dipindah atau dijabut, karunia yang ada pada dirimu semata-mata itu bentuk sayangnya Allah padamu. Ahli hijab, saya enggak ngomong ahli syuhud, ahli hijab. Itu bentuk sayangnya Allah Ar-Rahim terhadap dirimu. Sebab kebanyakan lewat musibah bala itu loh wong iku akeh-akeh sat. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gambarane terus si Imam Ghazali dalam kitab Ihya iku ngene, Pak. Ada seseorang bepergian naik kapal di tengah lautan, diterjang ombak yang amat besar, badai, seakan-akan mau tenggelam. Dia nggak ada yang bisa menolong kecuali Tuhanku. Akhirnya ada yang baca Yasin, baca Fatihah, wis sak bisa-bisane sholawat, sholawat. Ingat loh, kembali pada Allah. Tapi ingatnya itu hanya sebatas nama. Nama. Lah, ciutnya hati ketika saat musibah datang. Ya. Kecilnya hati, ketakutan hati pada Tuhannya ketika saat menghadapi musibah itu lebih ada harapan kembali pada Allah tatkala dia itu ngadepi karunia. Aman. Nyantai mawon aman. Mereka tidak tahu di belakang keamanan amannya dia itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf 182. Di belakang enak yang kau katakan berbentuk karunia, di belakang amanmu dari perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah itu, di belakangmu itu ada satu bahaya yang menantimu. Bahaya istidraj. Hati-hati. Iki hanya berlaku terhadap ahli hijab loh Pak, senes ahli syuhud. Ahli syuhud dibanting kaya apa? Sampai dulu pernah melihat Tom dan Jerry nih wah. Film setan tahun 75. Namanya film karton setan. Saat niki ganti Tom dan Jerry. Diklindes trik temet. Tangi maneh. Gitu ya. Dulu itu kalau saya zamane TVRI aja itu hitam putih, namanya film setan. Iya. Jadi dipukul sampai kelihatan mati, penyok, tetap kembali maneh. Itu jenengan. Berarti jenengan kalau bedanya ambek saya. Dihantam Allah lewat anugerah atau karunia, enggak menjadikan Anda itu jatuh seperti
ahli hijab menjadi tambah jauh pada Allah, malah justru tambah dekat. Ada yang posisinya itu dihantam Allah lewat balak lan nikmat. In asobathum, sampean karena sudah punya sistem ning Quran, di Quran ya sudah jelas, tatkala kau dihadapkan musibah balak, jadikan itu jalan bertemu Allah. Makanya ayatnya in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing akeh iku kan ngomong tok, lesani tok ngomong. Ahli hijab kabeh Pak anak musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirungokno iku kupinge corong, sapa ya iki? Tapi hati ini gak iso balik sak temeni bali nang Allah. Ora paham tentang masalah kembali. Ora pahamnya akhirnya dia ikut mendustakan dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan wajibnya ruh kembali pada Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang yang seperti ini. Karena sudah didoktrin, otakmu sudah dicuci mulai kecil. Pertemuan terhadap Allah itu setelah kematian. Iya, kudu tak jotos saya ini. Kan sudah jelas min qabli ayyatiyakumul adzab. Janganlah kau kembali setelah kematian. Az-Zumar 54 ini diartikan al-adzab adalah setelah kematian. Ya Allah ya Karim. Artinya al-adzab itu adalah hari kiamat. Besok di akhirat. Siksa neraka. Ini kalau aku boleh ngomong, ayat ini kau selewengkan. Kau rubah wahyu Allah ini dari maksud yang sebenarnya. Wa anibu, kan jelas ya. Wa anibu, dan lekaslah kembali kau ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Jikalau kau mau kembali dan bertemu, ya wa aslimu, kau bisa berpasrah diri, kau akan selamat. Lah kembalimu itu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian, al-adzab. Ayat ini satu paralel maksud daripada ayat yang mengatakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Kalau ayat ini diartikan al-adzab itu adalah besok di akhirat setelah hari penghisapan, tabrakan Pak dengan ayat yang tadi saya maksud. Sebab olehnya dia tidak bisa kembali kepada Tuhannya karena motone, matanya buta di situ. Makanya Allah katakan lekas sebelum kematian itu datang. Ini ahli hijab, mohon maaf Bapak Ibu. Olehnya Allah mengalihkan yang asalnya sugih, asalnya orang berpangkat, dijabel Allah. Macam-macam caranya Gusti Allah jabel.
mengambilnya, akhirnya dialihkan musibah dan bala. Iku semata-mata kita itu disayang Allah supaya ingat dan kembali pada Allah. Tinggal pertanyaannya, dia mau membuka diri jiwanya atau bertambah sumpek gara-gara musibah. Itu nanti pertanyaannya hanya di situ. Sedikit sekali Pak, orang yang ketika saat dialihkan Allah dari karunia menjadi bala atau musibah, dia itu kembali pada Allah. Jarang sekali. Yang paling banyak kan gini, bagaimana caranya uangku kembali? Itu yang paling banyak. Bagaimana bisnisku itu kembali lagi seperti semula. Itu kebanyakan manusia. Ahli hijab loh ya. Apabila disodorkan satu pengajaran untuk kembali pada Allah, kebanyakan nggak mau. Yang dia mau bagaimana solusinya, saya ini di posisi bala atau musibah, biar dikembalikan ke anugerah lagi. Itu kebanyakan gitu. Makanya kemarin itu ada warga saya kehilangan uang sekitar 3 juta. Terus kembali desa. Biasa toh Pak, aku kan mantan dukun. Biasa, hati terkenal dulu itu se-RT. Dibarani, intinya Gus, uangku hilang. Sopo sing ngambil? Biasa ngoten niku. Masih dituduhno ya enggak mungkin ngaku si nyolong. Gak kira ana maling ngaku. Nek maling kabeh ngaku ya bek penjara iku. Ngoten. Pun. Intinya bagaimana uangku kembali. Yang kedua, siapa yang melakukan? Nah gitu toh. Wis biasa, wong ahli hijab kabeh ya ngono kuwi. Saya kasih omong, mestinya kau itu ngadepi musibah, alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah, mujimu nang Allah. Sebab kau ditakdirkan orang yang kelangan, bukan dadi pencuri. Ayo angen-angenen. Api endi antarane wong sing wong sing nyolong ambek wong sing dicolong, api endi? Nggih sae wong sing dicolong. Lah iya wis to. Wis gak usah sampean urai. Diangen-angen ngoten niku. Kula kasih pertanyaan. Baik mana antara yang mencuri dan yang dicuri? Nggih baik yang dicuri. Ya wis dadi wong baik kayamu. Artinya apa, Pak? Belajar ridho ikhlas dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Tapi kita ahli hijab sampai kapanpun nggak bisa Pak. Nggak bisa ridho, nggak bisa ikhlas. Kok umpama sudah ikhlas ridho, gak mungkin Pak nang Bali bisa tanya. Ya wis, rehning itu maksud Allah seperti itu. Ya sudah. Apalagi berhubung kita itu masih terbelenggu di dalam hukum syariat, maka wajiblah yang namanya singkelangan, yang apa singkelangannya? Yang kehilangan itu punya hak untuk lapor. Hukum syariat loh Pak ya, hukum syariat. Akhirnya kita urai. Akhirnya solusinya memang betul dikembalikan Allah. Bukan lewat dari uang 3 juta tahu dari pencuri, tapi oleh warisan. Bagian warisan bahkan luwih banyak Pak. Tak takoki pinten Bu ngono. Nggih, angsale nggih sekitar 120 ngono. Lho ya ya. Gak krasa mangke ta ya. Loh kok iso niki harta lho ngeten lho Bu, kuwi diganti Allah iku kan gak melok nyambut gawe sampean harta warisan iki. Lah bapak sampean iki nyambut. Nggih ya, iya bener sampean ngomong jare ngoten ya. Iya. Wis
Ibu bapak ingat, sampai kapanpun ahli hijab nggak bisa menggunakan anugerah itu menjadi jalan menuju Allah. Karena tertutup jalan untuk mereka. Apalagi di jalur bala. Lah kalau di jalur bala ini kemungkinan kecil dia akan sadar diri. Nek wis rawama iku menyerah wis. Lah biasa ngoten nggih. Rawama. Tapi ini tadi ketika minta solusi dikembalikan ke anugerah salah. Miturut pandangan hakikat salah. Karena manakala dikembalikan anugerah, dia hatinya akan maksiat kembali. Makanya berbahagialah terhadap jenengan sing kiri-kiri ya. Ya, berbahagialah. Ahli hijab. Kalau mboten ngomong ahli suhud. Kalau ahli suhud ya ikut tadi Pak. Seperti film setan nih loh. Dikum gak teles. Dipe gak garing. Ditenggelamkan gak basah, dijemur gak kering. Itulah potongan ahli suhud. Menter alias namanya. Tahu menter ge? Apa menter itu? Kebal ya. Kebal dia. Mengapa dia kebal? Karena dia sakti. Nah, ngoten ya. Sakti yang kumaksud oleh karena jenengan membawa at-taqwa pada Allah inilah. Jadi ketika jenengan dihadapkan musibah biasalah susah sedilut, habis itu kembali. Dihadapkan anugerah nggih ngoten niku, mboten kemlinti. Apa kemlinti niku? Mboten sombong. Yes, landai-landai aja biasa. Karena apa? Karena jenengan sibuk menjaga zikirmu. Allah memberikan kesibukan zikir itu memang semata-mata supaya Anda itu selalu dijadikan hamba Allah yang waspada tentang kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu hal-hal yang berkenaan dengan anugerah. Ayyakuna dzalika istidrajaka laka. Kalau kau masih tetap maksiat pada Allah, hatimu tidak sadar kalau itu semata-mata Allah yang berperan, maka anugerah itulah yang disebut menjadi istidraj. Kau akan dihancurkan oleh Allah dengan pelan-pelan. Ini khusus ahli hijab. Ahli syuhud hanya cuman warning. Warning itu peringatan. Khauf. Wis hati-hati ya awakmu. Waspadalah dirimu tentang anugerah ini akan bisa jadi menjadi istidraj manakala hatimu itu tetap lalai pada Allah, yaitu maksiat. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah anugerah menjadi istidraj. Itu hanya berlaku pada ahli hijab.